Apakah benar dalam Islam kaum perempuan ini dibatasi pendidikannya? Nggak boleh lebih tinggi dari kaum laki-laki. Eh, itu pendapat yang keliru. Ya, tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Jelas ya? Kaum perempuan juga boleh belajar. Boleh. Lebih alim dari laki-laki pun juga boleh. Jelas ya? Iya. Boleh belajar. Nah, namun kaum perempuan kan juga punya kewajiban-kewajiban. Ketika dia sudah menikah, melayani Benar. suami dan sebagainya. Nah, itulah akhirnya eh, orang-orang dulu itu karena dosanya melanggar hak suami itu sangat besar, ya. Mereka itu takut anaknya menjadi anak yang durhaka kepada suami, maka pendidikan yang diberikan kepada anaknya lebih banyak pendidikan bagaimana menjadi istri yang baik. Sehingga anaknya diajari di rumah bagaimana cara jadi istri yang baik. Kalau dia punya anak jadi ibu yang baik, kan begitu. Ahsan. Dididik seperti itu. Daripada nanti di apa namanya diajari pendidikan-pendidikan yang tinggi, tapi lupa dengan pendidikan yang lebih penting seperti itu, Iya, iya. ya, yaitu pendidikan bagaimana cara melayani suami yang baik, mendidik anak yang baik. Akhirnya anaknya terbengkalai, suaminya terbengkalai, kena dosa. Jadi seperti itu. Itu orang dulu kan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya untuk di akhiratnya. Kalau orang sekarang tidak, pikirannya apa? Dunia, Karir. karir. Sedangkan karir itu kalau sudah mati sudah. Sampean kalau masuk neraka neraka, kan begitu ya. Iya, iya. Dan hartanya diambil oleh orang lain. Itu kalau karir. Jadi yang dikejar orang sekarang ini hanya dunia, dunia materi, materi. Bagaimana perempuan itu bisa kerja, bisa kerja, bisa kerja, bisa kerja, kan begitu. Akhirnya seperti itu. Kenapa saya bilang tidak ada pembatasan dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan? Iya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, termasuk ulamanya sahabat. Betapa banyak beliau itu mengingatkan para sahabat yang keliru dalam berfatwa, dalam mengajari umat. Ya, ketika ada seorang sahabat mengajari umat, ya kaum tabi'in, beliau dengar, kok gini? Ditegur. Sehingga mereka berterima kasih seperti Sayyidina Abu Hurairah. Kadang-kadang Sayyidina Abu Hurairah ngajari orang dengan sebuah pelajaran, ditegur sama Sayyidah Aisyah. Bukan begitu. Sayyidina Hurairah ketika mendengar bahwa Sayyidah Aisyah berkata demikian, langsung, oh iya benar. Sesuai dengan yang dibicarakan oleh Sayyidah Aisyah. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Ulama besar, mungkin sekelas profesor kalau zaman sekarang. Ya. Mujtahid. Itu apa namanya? Bertekuk lutut kalau di hadapan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai beliau ingin melamarnya. Kalau begitu kamu saya jadikan istriku aja. Enggak mau. Kenapa? Betapa banyak kebijakan yang dia mengeluarkan fatwa atau kebijakan sama Sayyidah Rabi'ah, dibilang itu sebenarnya yang benar seperti ini. Dan beliau mengakui, oh iya benar. Ya, seorang laki-laki salah dan seorang perempuan benar. Mengatakan seperti itu. Tahu kalau dia salah, ternyata yang benar adalah seorang perempuan. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imamnya kita, ya, penganut mazhab Syafi'i, juga berguru kepada di antara guru-guru Imam Syafi'i, ya, di antara guru-guru Imam Syafi'i ada seorang perempuan yang bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah, ya, salah seorang keturunan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i yang demikian tinggi ilmunya ternyata masih ke tempat Sayyidah Nafisah untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan pencerahan dari beliau. Jadi tidak ada masalah perempuan memiliki ilmu yang lebih tinggi dari laki-laki, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Ya cuma tadi itu, ya ilmu apa dulu juga, ya orang sekarang yang dicari kan ilmu dunia, Iya, dunia, iya benar dunia, Ustaz. dunia, dunia. Sampai Akhirnya tadi itu mereka melupakan agamanya, melupakan bagaimana cara beragama yang baik. Itulah yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu. Orang-orang dulu tidak demikian ngajari anaknya. Ya, orang Iya. dulu anak perempuan misalnya tidak disekolahkan, bukan karena apa? Karena takut agamanya. Allah. Ya, saya pernah di daerah Yaman. Saya pernah tinggal di sebuah daerah pedalaman selama 60 hari. Di situ seorang anak perempuan tidak sampai kelas 6 SD, kelas 5 saja. Sekolah kelas 5 saja, kemudian keluar. Padahal pendidikan untuk perempuan di Yaman waktu itu ya sudah sampai universitas. Wih. Banyak yang sampai kuliah di Mukalla, di kota yang lebih besar gitu ya. Tapi di situ daerah namanya Hufa. Daerah Hufa ini seorang perempuan kelas 5 SD, setelah itu selesai. Jadi mereka tidak mementingkan ijazah atau apa. Yang penting anak saya bisa baca, nulis, bisa berhitung, bisa begini. Kelas 6 pendidikan di rumah. Saya tanya, loh kok bisa? Kenapa kok perempuan dibatasi seperti itu? Alasannya apa? Iya. Karena sekolah di sini ya pernah terjadi anak kelas 6 SD, dulu itu anak perempuan kalau sekolah SD sampai kelas 6. Iya. Lah kok kejadian anak perempuan kelas 6 SD surat-suratan dengan anak laki-laki. Oh. Paham ya? Iya, iya, Ustaz. Itu orang tuanya malu luar biasa. Anaknya main surat-suratan sama laki-laki. Surat-suratan Ustaz ya? Surat-suratan, bukan ketemuan, Iya, bukan iya, chattingan, iya. bukan jumpa, bukan. Surat-suratan. Orang tuanya malu luar biasa, anaknya surat-suratan sama laki-laki. Langsung dikeluarkan dari sekolahan anaknya. Dan ketika berita itu tersebar, kompak sak kota ndak mau anaknya kelas 6 SD yang perempuan. Kalau yang laki-laki sampai universitas. Yang perempuan wes cukup kelas 5. Kenapa? Karena melihat kerusakannya ternyata di dalam sekolah-sekolah dunia ini lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak. Nah, orang sekarang kadang-kadang di SMA ini, SMA itu ada yang naudzubillah hamil. Ya, malah mengatakan, "Oh, itu bukan anak saya." Terus lihat anaknya kamu apa? Malaikat ah? Kan sama manusianya. Iya, iya. Bisa terpengaruh. Iya. Kan begitu ya? Ada berita di sekolah ini perempuannya sampai ada yang hamil di sini. Nggak ada yang takut. Ya, kenapa? Karena pandangan matanya sudah rabun dengan dunia. Ya, kabur. Karena dunia ini kabur sudah, agamanya tidak kelihatan. Jadi yang penting anak saya dunianya berhasil. Sedangkan mereka tidak. Yang dilihat adalah agama. Bagaimana akhirat daripada anaknya. Nah, ketika satu aja kejadian kelas 6 surat-suratan dengan anak SD, ini bukan berita lama, ini berita baru ini. Ya tahun 2000, tahun 2000-an lah, tahun 2000. Tahun 2000 atau tahun 99 lah. Sekitar tahun itu ya. Sudah 10 tahun yang lalu ya. Iya. Artinya bukan zaman dahulu era 70-an atau 60-an, bukan. 20 tahun yang lalu. Hah? Iya 20, maaf, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Nggak tahu kalau sekarang ya kejadian di daerah situ. Yang dulu di 20 tahun yang lalu saya pernah ke situ. Saya kagum luar biasa. Oh, Masya Allah, orang sini berarti betul-betul menjaga terhadap agama. Ya, kalau soal pendidikan yang lain bisa diajari oleh orang tuanya, kan begitu ya. Iya. Baik. Insyaallah.